Ya, ada perempuan cantik, selain Ibu Titik, yang setia mendampingi Presiden Prabowo selama 23 tahun. Perawakannya tinggi, energik, berambut panjang, dan berkulit putih langsat. Dalam berbagai kesempatan, Pak Prabowo Subianto sering terlihat didampingi oleh sosok cantik ini di sisinya. Namanya Annette Liana Dewi. Wanita berparas manis ini adalah sosok yang tidak bisa diragukan lagi kesetiaannya kepada Pak Prabowo. Bahkan unggahan di media sosial Instagram miliknya dipenuhi dengan Prabowo Subianto, baik yang berbau kampanye politik maupun interaksi sederhana dengan sang presiden. Sejak awal karirnya, Annette telah menjadi asisten atau sekretaris pribadi Prabowo. Terhitung selama 2 dekade lebih, Annette telah mendampingi Prabowo dalam momen-momen penting, baik secara profesional maupun pribadi. Keberadaan Annette di sisi Prabowo tidak hanya terbatas pada urusan pekerjaan, tetapi juga mencakup aspek-aspek personal yang kerap diungkapkan dalam Instagram pribadi miliknya. Unggahan yang berisi momen bersama keluarga Prabowo, termasuk putra Prabowo, Didit Prabowo, serta Titik Soeharto, menunjukkan kedekatan yang terjalin selama bertahun-tahun. Annette diketahui memiliki seorang anak laki-laki yang kini memasuki usia remaja. Meski sering membagikan momen kebersamaan di media sosial, tidak ada foto yang menunjukkan dirinya bersama suami, sehingga muncul spekulasi bahwa Annette mungkin seorang ibu tunggal. Inilah yang menjadi salah satu misteri terkait makhluk cantik ini. Awal kemunculannya. Annette mulai dikenal publik setelah menemui seorang bocah bernama Jakes yang sempat viral lantaran menerobos kerumunan demi bisa bertemu Prabowo. Annette sempat mengantarkan langsung hadiah untuk Jakes Adam ke Manado. Diketahui, Jakes menerobos kerumunan massa demi bersalaman dengan Prabowo saat kampanye di Manado 5 Februari 2024 silam. Jakes mengenakan jersey timnas Portugal saat berpelukan dengan Prabowo. Setelah momen itu, sang bocah enggan mencuci kaos tersebut karena tak mau kehilangan aroma tubuh Prabowo. Kaos tersebut lantas dibawa oleh Annette dari Manado ke Jakarta untuk ditandatangani Prabowo, dan setelah itu diantar langsung kembali ke Manado sebagai hadiah untuk Jakes. Sejak kejadian itu, publik pun penasaran dengan sosok Annette yang begitu dekat dengan Pak Prabowo. Keluarga Annette. Hanya sedikit yang diketahui tentang keluarga wanita pemeluk agama Kristen ini. Diketahui ia ternyata memiliki 2 orang anak. Anak sulung seorang gadis cantik bernama Nadine Joliana, dan si bungsu seorang laki-laki bernama John. Nadine Joliana sudah tumbuh menjadi seorang gadis dewasa yang tak kalah cantik dengan ibunya. Sementara John juga sudah tumbuh menjadi seorang remaja. Namun dari berbagai unggahan tersebut, tidak terlihat suami Annette. Annette juga belum pernah membagikan perihal status pernikahannya, termasuk suami, dalam media sosialnya. Inilah yang menjadi misteri. Kesetiaan di balik layar. Meskipun Annette bukan sosok yang sering muncul di media seperti Mayor Teddy dan Rizky, perannya di balik layar sangat penting. Pada sebuah acara, Annette membagikan cerita tentang kebiasaan Prabowo yang selalu memintanya untuk pulang tepat waktu, menunjukkan perhatian bosnya pada karyawan. Annette mengungkapkan, biasanya kalau sudah pukul 5 sore, Pak Prabowo akan bilang, "Sudah pukul 5, silakan pulang." Kalau dirinya belum pulang, Pak Prabowo tak segan untuk memeriksa ke ruangannya. Biasanya kalau sudah jam 5, Bapak selalu bilang, Annette ini sudah jam 5, kamu sudah boleh pulang. Kalau saya nggak pulang karena saya pikir bos saya masih ada, maka saya sudah pulang. Nanti kalau sudah jam setengah 6 atau jam 6, beliau akan ngecek ruang saya. Kalau saya belum pulang, beliau pasti marah gitu. Iya. Menurut Annette, Prabowo tak segan marah jika melihat dirinya dan para karyawan lembur. Padahal, Prabowo sendiri tak jarang pulang terlambat dari kantor. Nah, Bapak itu setiap hari pulangnya masih ke Hambalang ya Bapak Ibu. Jadi ke Hambalang setiap hari. Karena Bapak itu sangat cinta dengan alam. Jadi begitu pulang, Bapak akan mengajak kudanya, mungkin belai-belai. Nah itu mungkin cara Bapak menyentuh kuda, menyentuh binatang kesayangan.
itu membuat dia ada bahasa-bahasa kasih ya. Dari jauh melihat kalau Bapak menyentuh kudanya itu ada sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan kata-kata menurut saya. Suatu ketika Annette dan Prabowo Subianto mencuri perhatian publik. Melalui Instagramnya, ia mengunggah video kala dirinya diusili Pak Prabowo. Dalam video itu, Annette terlihat sedang asyik scrolling ponsel. Ia tidak menyadari ada Prabowo berdiri di belakangnya, sambil memantau apa yang tengah dilihat Annette. Tak lama setelahnya, Annette mulai merasa ada yang mengawasi dan menengok ke arah belakang. Ia pun terkejut dan tertawa kala akhirnya sadar tengah dipantau Prabowo. Video singkat yang diunggahnya itu sontak viral hingga dikomentari ribuan netizen. Sampai sekarang ini, sejumlah misteri tentang Annette belum terpecahkan. Seperti bagaimana cerita awal ia bisa menjadi asisten Prabowo hingga misteri seputar keluarganya. Namun satu hal yang pasti, ia banyak berjasa menghantarkan Pak Prabowo menjadi Presiden ke-8 Indonesia. Ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan informasi baru di balik Istana Presiden. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Itu rajin banget, jadi beliau tuh beneran seperti karyawan. Jam kerja itu jam 9, beliau datangnya juga jam 9. Jadi karena Bapak itu dari tentara, dia tuh disiplinnya tinggi sekali. Satu hal yang paling saya selalu bikin saya terharu, biasanya kalau sudah jam 5, Bapak selalu bilang, Annette ini sudah jam 5, kamu sudah boleh pulang. Kalau saya nggak pulang karena saya pikir bos saya masih ada, maka saya sudah pulang. Nanti kalau sudah jam setengah 6 atau jam 6, beliau akan ngecek ruang saya. Kalau saya belum pulang, beliau pasti marah gitu. Iya, itu yang satu hal yang paling saya merasa sebagai karyawan saya dihargai sekali. Nah, Bapak itu setiap hari pulangnya masih ke Hambalang ya Bapak Ibu. Jadi ke Hambalang setiap hari. Karena Bapak itu sangat cinta dengan alam. Jadi begitu pulang, Bapak akan mengajak kudanya, mungkin belai-belai. Nah itu mungkin cara Bapak menyentuh kuda, menyentuh binatang kesayangan. Itu membuat dia ada bahasa-bahasa kasih ya. Dari jauh melihat kalau Bapak menyentuh kudanya itu ada sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan kata-kata menurut saya.